Kayaknya kita tuh kurang sabar deh. Pengennya cepet ya. Kesabaran itu penting biar kita ada waktu untuk berpikir nih buat analisa. Bener. I still hold it, padahal niatnya buat trading ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya kayak I have a very good confession about this. Setiap rupiah yang gue keluarkan untuk beli kripto, gue akan keluarkan juga untuk beli emas. Si bunga itu akan aku belikan ke saham-saham, masukin uang ke instrumen investasi yang resikonya tinggi, nggak pakai uang hasil keringat kita. Tidak trading juga adalah Strategi. gue nggak mau worry, nggak mau anxiety. Kalau misalkan gue, iya sih trading di market, I could make money, but that will going to cost me my sanity. Tapi ada satu sektor rahasia yang Mama Beruang sebut bakal meledak di 2026. Dan ini bukan Nvidia. Penasaran? Cek video lengkapnya sekarang. Halo investor ajaib, balik lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Kak Ayu Sara, atau mungkin kalian lebih familiar sama nama Instagramnya ya, Mama Beruang. Nah, Kak Ayu Sara ini tuh merupakan seorang financial inclusion dan literacy specialist. Jadi hari ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol soal gimana cara kita manage keuangan ya, especially kayak di saham dan juga investasi secara jangka panjang tuh gimana sih supaya bisa mencapai financial freedom lah ya, hopefully. Amin. Nah, mungkin dari Kak Ayu boleh dong ceritain dulu sedikit tentang Kak Ayu tuh kenapa sih bisa mulai di dunia capital market ini? Jadi sebenarnya aku tuh angkatan itu ya, angkatan COVID ya. Itu jadi baru 2020-an baru mulai, tapi itu tuh aku baru mulai segitu juga karena pada saat 1 tahun sebelumnya itu tuh aku ada my lowest point in my life, yang itu tuh kayak kejebak hutang, ketipu orang dan lain-lain. Bahkan setelah hutangnya beres nih, kan aku OTW ke 1 juta pertama. Udah dapat nih 1 juta pertamanya. You know what happened with my 100 juta pertama? Aku investasikan ke investasi bodong. Berarti hilang lagi itu. Hilang lagi dong. Nah, maka dari itu, dan waktu itu broker bodongnya bukan Indonesia lagi, yang di Singapura, yang ternyata di Singapura juga nggak diregulasi sama kayak macam OJK-nya Singapura gitu. Jadi wah udah takut. Dan akhirnya kapok, sehingga aku oke deh, kita fokusin dulu ke market Indonesia. Jadi dari situ eksplorasi saham, plus juga waktu itu aku kuliah S2 juga, MBA, dan itu banyak banget nge-explore tentang financial market, tentang corporate finance. Jadi di situ benar-benar belajar fundamental perusahaan tuh kayak gini, dan itu bukan cuman untuk kok kita punya perusahaan atau kerja di perusahaan aja, tapi juga kita bisa ngitung valuasi, dan kalau misalkan kita sebagai investor di market tuh gimana cara menilai perusahaan ini worth it nggak kalau untuk diinvestasiin gitu. Lebih ke fundamental analysisnya lebih dalam, lebih pakem lagi gitu ya setelah S2. Iya sih. Nah, kalau misalkan Kak Ayu kan nih punya account Instagram yang lagi di-build nih, Mama Beruang. Iya. Nah, kenapa sih pertama kalinya Kak Ayu tuh decide untuk bikin account Instagram yang emang semuanya bahas tentang financial? Iya, jadi sebenarnya I'm not new in social media, karena dulu tuh, tau gak sih aku Indonesian Idol dulu? Oh iya. Bisa nyanyi dong di sini. Iya, nanti ya di sahur ya. Lo kan Indonesian Idol, terus penyiar radio juga dulu di Bandung dan lain-lain. Jadi emang dari dulu tuh aku kan ada 2 akun. Akun pertamaku Ayu Sara Hinch, yang di situ emang biasanya aku upload tentang nyanyi atau enggak baju-baju plus size kayak gitu. Tapi that's not my passion. My passion adalah ngomongin tentang keuangan. Karena emang dari karir profesional aku juga dulu, aku awal karir tuh di bank plat merah, jadi product manajernya, terus jadi financial inclusion specialist juga di UAE, di Europe juga, balik ke Indonesia juga gitu. And then I realized that apalagi ya gimana caranya untuk bisa menjangkau lebih banyak orang di Indonesia, dan internet is here now. Jadi maka dari itu gimana caranya mengutilisasi internet untuk melebarkan financial literacy, yaitu dengan media sosial, dengan personal brandingnya Mama Beruang, yang which is pas aku nemu namanya itu bagus ya, tapi I keep it for myself dulu. Dan pas aku mau mulai bikin konten keuangan di akunnya Ayu Sara Hinch, biasanya kalau aku upload foto-foto lucu pakai baju lucu gitu, pernah ada yang sampai 2.000 likes dalam kayak 5 jam gitu. Tapi pas aku bikin konten keuangan yang itu pakai riset, yang itu yang lebih ribet ya persiapannya. Iya, yang niat. Sampai dia tuh yang editnya si Thomas, tim gue.
itu yang nonton tuh cuman 92 views gitu loh. Dari followersku waktu itu 38.000. Ya kan kayak kenapa nih? Iya. Iya, jadi ternyata algoritmanya nggak baca bahwa ini tuh orang ngomongin keuangan. Orang tuh kan follow aku karena Lihatnya fashion atau Iya. nyanyi gitu. Jadi maka dari itu aku bikin akun baru aja deh, namanya Mama Beruang. Beruang. Bisa tebak nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena aku mama dan aku ngomongin uang, and I look like a bear. Like, Enggak dong. but seriously though, gue 173 cm by the way, and I'm cute like this. Terus kayak ya either gue grizzly bear atau Winnie the Pooh kan. Like, so I think that's a very good personal branding. Sampai sekarang Tapi tuh lucu itu namanya, iya. lucu namanya. Thank you. Sekarang tuh sampai nggak ada yang tahu nama gue asli. Taunya Mama Beruang ya. Tanya, mama beruang, kakak beruang ya gitu. Ibu beruang. Baik. Investasi sekarang udah jadi topik yang populer di Indonesia. Aplikasi udah makin mudah, informasi ada di mana-mana, dan banyak anak muda yang udah masuk ke dunia investasi juga nih. Tapi di balik itu ada satu pertanyaan besar. Apakah dengan semakin banyaknya investor, literasi keuangannya ini udah semakin baik? Karena faktanya, banyak orang yang udah mulai investasi, tapi mereka masih nggak ngerti caranya kelola uang yang baik. Begitu portfolionya turun, dia langsung panik sendiri. Oke, tapi kan tadi udah diceritain tuh, perjalanannya awalnya pertama kayak lebih dari yang Instagramnya buat personal branding, pure buat nyanyi aja, buat fashion, sampai bikin yang Mama Beruang ini kan. Ya. Tapi throughout your years di social media dan nge-build si Mama Beruang ini, ngelihat apa sih Kak, ada nggak sih perubahan dari audiensnya, kayak makin kesini ternyata orang-orang makin melek investasi loh, atau gimana sih progresnya sebenarnya? Sebenarnya kalau dari investasi sendiri itu beda banget ya. Investasi sekarang tuh sangat-sangat gampang. Benar. Nih, kayak 10 tahun yang lalu deh, kita mau bikin deposito aja. Kan kalau sekarang deposito gampang ya, dari HP, dari HP, iya. mobile banking, pencet jadi. Dulu itu kalau kita mau deposito harus datang ke bank. Nggak semua bank kita bisa beli deposito atau bisa beli saham ya. Iya. Harus ke cabang khusus. Yang which is teman-teman yang tinggal di kabupaten itu mungkin nggak punya akses ke perbankan atau ke broker atau sekuritas di situ, harus pergi ke kota lain gitu. Abis itu harus ngisi data banyak. Sampai mamaku tuh punya deh kayaknya pas dia beli saham dulu, setebel ini nih dokumennya. Itu buat satu saham doang? Kayaknya gitu ya, itu Wow. udah lama banget. Jadi mereka tuh orang-orang yang zaman dulu bisa investasi saham, yang bisa berinvestasi segala macam, itu mereka harus melalui effort yang keras. Dan untuk mereka ngelakuin effort yang keras itu, mereka berpikir, ini worth it nggak ya? Oke, kalau aku mau investasi saham, mereka harus make sure dulu mereka ngerti saham, mereka tahu resikonya gimana, udah punya perencanaan yang tepat, baru mereka take action yang mereka harus perjalanan ke cabang dan Iya. lain-lain kan. Nah, sekarang it's really good untuk capital market di Indonesia, karena sekarang kan kalau kita pakai Ajaib aja, registrasinya kan Cepet banget. cepet banget. Iya. Tek 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 tek. Verifikasi KTP Iya, udah selesai. udah gitu. Tinggal tunggu 1 kali 24 jam maksimal ya Iya. kalau nggak salah. Langsung bisa investasi gitu. Jadi sangat memudahkan untuk kita investasi terutama di capital market. However, kecepatan pertumbuhan teknologinya itu kadang-kadang nggak catch up nih sama literasi keuangan dari masyarakatnya sendiri. Benar. Kalau yang orang zaman dulu tuh kalau mau investasi saham, mereka bener-bener cari tahu tentang perusahaannya sebelum mereka jalan kaki ke bank Iya, gitu bener. misalkan. Karena ribet ya. Iya. Sekarang tuh ngelihat Instagram dikit, wah kata ini Beli langsung harus investasi saham ini, langsung beli, nggak pakai mikir dulu tuh sering banget gitu loh. Benar. Jadi itu yang aku sendiri sebagai content creator juga, sebagai edukator, pengen make sure bahwa teknologi udah ada, memudahkan kita banget nih. Tapi jangan sampai kita lewat prosesnya untuk analisa, untuk make sure profil risiko kita seperti apa. Oke, berarti itu tadi ya, mereka lebih banyak yang FOMO doang kali ya. Walaupun kayak jumlah investor kan meningkat banget pasti dari Iya. tahun ke tahun kan. Especially kemarin ya 2025 marketnya enak banget. Jumlah investornya nambahnya gila banget. Especially since COVID juga kan. Itu titik pertamanya banget tuh, jumlah investor retail tuh bertambah yang pesat banget gitu. Tapi ternyata FOMO-nya ini ya, jiwa-jiwa FOMO-nya kali ya yang harus dibenerin dulu. Sebenarnya menurut aku selain FOMO adalah tingkat kesabaran kita. Gue juga merasa ya, gue sebagai milenial juga dan melihat teman-teman yang Gen Z, kayaknya kita tuh kurang sabar deh. Bener. Pengennya cepet ya. Pengennya cepet, which is it could be good.
Tapi terutama kalau dalam investasi yang berisiko tinggi kayak saham, kayak kripto, kesabaran itu penting biar kita ada waktu untuk berpikir nih buat analisa. Bener, iya. Jangan maunya lihat reels Instagram langsung HK ya. Iya kan di setiap reels investasi juga ada do your own research, bukan ajakan jual beli kan. Iya. Nah, kalau Kak Ayu sendiri, aku pengen tanya dong, strategi investasi sebenarnya kayak gimana sih? Apakah lebih ke yang fundamental atau yang teknikal, lebih sering trading atau invest jangka panjang? Sebenarnya karena basicku di capital market itu berawal dari aku belajar capital market dan persahaman itu dari S2 aku. Jadi emang aku tuh fundamentalis banget. Oke. Dan emang percaya bahwa gue kan orangnya nggak suka ribet ya, nggak suka ribet, terus orangnya tuh suka deg-degan terus. Jadi the best way untuk investasi buat kamu dan aku yang suka deg-degan, yang sering anxiety, investasi jangka panjang gitu. Jadi memang aku fundamentalis. Jadi sebelum aku investasi, biasanya tuh di awal tahun, di pertengahan tahun itu aku dan suami kita kayak rakor gitu. Rapat koordinasi. Iya, kita kayak oke, kita mau apa nih, tujuan yang mau dicapai tahun ini, butuh uang berapa, investasinya gimana gitu. Jadi di awal-awal tahun biasanya aku dan suami tuh kita kayak bootcamp gitu berdua aja. Bootcamp. Oke, ini kita udah screening saham-sahamnya, kita lihat ya laporan keuangannya, prospeknya, sektor dan industrinya kita riset gimana ke depannya. Seperti itu. Baru kita memutuskan untuk investasi jangka panjang. Tapi kemarin tuh sejak tahun lalu aku lagi mendalami trading banget nih, terutama trading saham Indonesia. Tuh, untuk memanfaatkan kondisi market yang volatil juga, biar hopefully bisa dapat cash flow gitu kan di trading. Nah dari situ analisis teknikal dipakai juga, tapi karena emang aku orang dasarnya fundamentalis ya, jadi walaupun udah ada saham buat trading nih, biasanya kan kita analisa malam-malam. Bukan cuman teknikalnya aja yang aku lihat, tapi fundamentalnya juga. Iya, jadi kalau misalkan ini Bollinger Band-nya udah ngehit, MACD-nya udah ngehit, tapi kalau dilihat kenapa dia profitnya turun? Iya, jadi nggak masuk ya? Iya, nggak masuk nih. Kenapa dia dividend yield-nya gede banget, sementara dia udah minus selama 2 tahun profitnya. Biasanya gue nggak akan trading walaupun seems promising, tapi kayak nggak ada, not on my risk profile. I see, oke. Tapi boleh dijelasin nggak sih kalau investasi itu biasanya jangka waktu pegangnya itu berapa lama sih, dan kalau trading itu berapa lama juga? Kalau yang aku ya? Ya, yang Kak Ayu. Kalau investasi itu yang untuk di atas 3 tahun sih. Oh, oke. Gitu. Kalau trading, aku biasanya trading harian, mingguan. Kayaknya yang bulanan itu kalau yang nyangkut jadi investasi ya. Jadi swing aja, swing bulanan. Jadi swing. Iya. Gitu. Jadi karena kadang-kadang this is not good ya. Emang kita harus disiplin cut loss. Ya, tapi karena itu tadi aku lihat, kalau aku trading, aku juga ngeliat fundamentalnya. Iya. Jadi ada conviction lebih lah ya. Jadi ada conviction lebih. Jadi kalau kayak ada beberapa emiten kan yang turun buat kemarin gara-gara si siapa? MSCI. I still hold it. Padahal niatnya buat trading ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya kayak I have a very good conviction about this. Jadi ya I keep it. Berarti yang saham-saham Konglo ya? Spill dikit dong. Bukan saham kok. Ya ada sih, tapi temanya bukan itu kayaknya yang kemarin trading nyangkut MSCI yang gue kayak udahlah, gue mau invest ini juga, it's a good company. I see, oke. Berarti menarik nih, biasanya kalau orang trading kan udah gak lihat fundamental, basically cuman ya price action aja dari technicalnya atau mungkin dari bid offernya, cari momentum. Tapi berarti kalau ini agak swingnya semi invest kali ya. Iya, tapi kan again orang kan beda-beda ya, and that's fine. Kalau ada yang benar-benar ada aliran broker summary doang, good for you, mantap. Ada aliran technical doang, nggak tahu nih perusahaan apa, oke. Tapi kan kalau gue sendiri beda-beda tiap orang, and that's fine selama lunya cuan. Iya bener, yang penting cuan. Lunya cuan dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara ngepom-pom. Banyak ya yang kayak gitu ya. Jangan ya, enggak ya. Enggak lah. Kalau ada yang ngepom-pom juga, kalau literasi keuangannya udah bagus kan nggak akan kena pom-pom ya. Exactly. Nah kan tadi Kak Ayu udah ngomong nih soal gimana cara tipe investasinya segala macam. Tapi kalau untuk asetnya sendiri, itu Kak Ayu fokus di saham Indo aja atau ada di saham US, mungkin ada di kripto, ada di reksadana juga, obligasi atau apa aja?
Kalau portfolio aku sih very well diversified gitu. Dan aku sangat percaya bahwa diversifikasi adalah kunci. Tiap orang again beda-beda. Ada orang yang mau memaksimalkan keuntungan gitu ya. All in. All in. Good for you, not for me though. Kalau aku tuh mau make sure optimal profitnya dan minimal resikonya seminimal mungkin. Seperti itu. Dan kan kalau misalkan kita ngomong tentang alokasi investasi itu sangat dipengaruhi oleh profil resiko kita ya. Iya. Kalau profil resiko kan ada 3 ya. Ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Nah, kan sekarang ini kalau kita googling aja kayak tes profil resiko banyak pasti ya ada di Google juga, mungkin di AJF juga ada tes profil resiko, bisa dari situ. Tapi coba deh selain isi-isi kuesioner kayak gitu, tanya ke diri sendiri. Ini misalkan kita udah punya alokasi uang 10 juta nih untuk diinvestasikan atau 100 juta. Berapa persen dari itu yang kita berani hilang gitu loh. Iya. Tuh, ya tentu saja kalau kita investasinya di platform yang terpercaya, di bawahnya OJK, BI, hilang itu ya yang enggak lah ya. Cuman maksudnya hilang di bawah market gitu. Iya, hilang rugi. Hilang rugi Cut loss. gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya uang 100 juta, tapi kalau kita hilang 10 juta aja, kita udah makannya nggak enak, udah kepikiran, then don't invest that much, 5 juta gitu. Tapi kalau misalkan kita udah punya 100 juta dan kita kayak hilang 50 juta ya udahlah gitu, gue bisa ikhlasin, good for you, bisa invest kayak gitu. Dan itu kalau di community gue sih gue bilangnya, kalau misalkan kita berani kehilangan uang, kalau rugi sampai 30% itu berarti masih di konservatif. Buat teman-teman yang lagi nonton atau dengerin, coba kalian tanya ke diri sendiri deh. Kalian tipe investor yang lebih sabar nunggu atau yang lebih panikan? Coba komen di bawah. Kalau berani ruginya sampai 50%, berarti itu moderat. Kalau di atas 50% berarti Agresif. agresif gitu. Dan mana yang bagus itu nggak ada yang bagus. Yang ada adalah yang sesuai sama kondisi kita masing-masing. Benar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan konservatif ya udah jangan maksain jadi Iya. agresif daripada lu nggak bisa tidur tahun-tahun. Nah, tapi juga dari konservatif ke agresif itu ada journey-nya masing-masing. Karena pas awal-awal aku investasi juga konservatif dulu. Benar, sama. Iya, dan semakin banyak kita ilmu dan semakin banyak pengalaman di market dan semakin besar modal tentunya ya, itu kita bisa ke agresif kok. Nah, kalau aku sendiri definitely agresif ya. Jadi portfolioku ada 50% saham Indonesia dan saham US, global market. Terus diversifikasinya adalah gue ada kripto tapi Bitcoin kayaknya 90%, Ethereum 10%-an. Nah, dan total kripto udah 15%-an. Okay. Nah, tapi setiap rupiah yang gue keluarkan untuk beli kripto, gue akan keluarkan juga untuk beli emas. Oh, oke. Gitu. Berarti double, same amount gitu ya, kripto sama emasnya? Iya, Oh, seperti itu. Kenapa tuh decide kayak gitu? Karena kan kripto itu risikonya sangat tinggi. Iya. Emas itu risikonya rendah dan biasanya kalau yang satu naik, yang satu Turun. Oh, turun itu. Jadi Jadi hedge ya masing-masing. kalau enggak, jadi kalau misalkan turun banget nih si Bitcoin, at least emasnya masih bisa nahan. Oke, benar. Dan tahun kemarin it works very well, apalagi Ya, kan penurunan Iya. Bitcoin. Bitcoinnya anjlok banget. Emasnya naik banget. Iya, itu gue beruntung banget sih. Kayaknya net worth gue tuh awal Januari turun banget gara-gara si Bitcoin itu tuh. Wah, itu kayak baru deh gue net worth berkurang banyak banget nih sayang. Suami aku bilang gitu. Tapi itu udah dibantuin banget sama emas. Kalau gue nggak melakukan diversifikasi itu, udahlah net worth kita Turun banget. turun nih banget. Bitcoin. Ini masih Iya udahlah. bener. Nah tapi aku pengen tanya sedikit nih soal diversifikasi ini. Kak Ayu merasa gak sih cowok sama cewek tuh cara investasinya beda banget? Kayak I know finance is a very male dominated field, dan aku selalu merasa tiap kali ngobrol sama teman-teman, especially yang cowok, kita have a very different perspective, and I wanna know your perspective on this. Jadi sumpah ya, baru aja di taksi jalan ke sini, Iya. gue baca artikel dari Forbes, women are better investors than men. Ya, ternyata kalau perempuan yang investasi dan trading tuh lebih cuan. Kenapa coba? Lebih tenang. We trade less.
Oh iya, Iya. benar. Dan kita berhati-hati dan kita nggak keburu-buru kayak gitu. Jadi kita resikonya tuh kita masih memikirkan banyak resiko, sementara laki-laki itu katanya menurut artikel tersebut lebih berani mengambil resiko yang kalau tinggi, iya. yang tinggi. Yang dirata-ratakan kalau dari penelitian tersebut ujung-ujungnya yang cewek lebih cuan Benar. gitu. Jadi bukan kata gue, tapi kata Kata penelitian. Science said women are better investors. Iya. Benar-benar enak. Dan yang aku notice juga sebenarnya kayak kadang cowok tuh pengennya dapat cuannya lebih cepet gitu ya, kayak mereka kayak bisa taruh duitnya langsung gede, tapi ends up begitu kena drawdown kan berarti kena lebih gede juga kan. Biasa cewek tuh aku lihat lebih pelan-pelan lah gitu, kayak our portfolio allocation biasanya lebih konservatif, cuman kayak ujung-ujungnya walaupun growth-nya lebih lama tapi ya along the way pasti bakal naiknya lebih enak juga gitu, karena kena drawdown-nya pun gak akan sakit-sakit banget. That's what I notice juga ya. Iya. Dan ini tuh ini menarik banget sih, karena menurut gue dari society tend to pressure men to perform at their very very best. Iya. Jadi kayak laki-laki tuh kamu harus jadi yang terbaik, tercepat, kamu harus menjadi yang tertinggi. Itu kan laki-laki tuh dapat pressure seperti itu loh. Iya. Yang kita tentu saja perempuan punya pressure sosial yang berbeda, tapi nggak pressure-nya seperti itu gitu. Iya. Jadi kamu harus maju terus pantang mundur, sementara perempuan memang kita juga dituntut oleh society untuk lebih ngemong, untuk lebih caring gitu. Tapi kalau dalam soal trading yang kita harus manage resiko, kita bisa kayak take back dan Iya. kayak berpikir tentang resiko-resiko yang lain, karena kita nggak ada pressure untuk perform. Financial pressure-nya bukan di cewek biasanya. Financial pressure-nya bukan di cewek gitu. Iya. So that's interesting. Tapi perempuan dan laki-laki kita punya pressure yang berbeda. Iya. Jadi kita hand in hand bareng-bareng lah gitu. Oke, nah aku juga mau nanya dong, kan Kak Ayu nih seorang mama ya, udah punya anak juga ya berarti. Nah kalau Kak Ayu sendiri, ada gak sih perbedaan pas lagi zaman dulu tuh awal-awal investasi dan sampai sekarang ke punya anak, apakah makin konservatif atau justru makin agresif nih? Kan tadi bilang Kak Ayu sebenarnya agresif kan tipenya. Definitely lebih agresif sih sekarang. Oh ya? Which is, tapi agresifnya berfaedah sekarang nih. Kenapa tuh? Karena dulu kan sebelum punya anak ya skill investasi gue juga masih Baru belajar. jadi emang masih mainannya di reksadana pasar uang, reksadana saham, dan masih deposito ya. Tapi sejak punya anak, pressure-nya lebih gede lagi. Karena biaya pendidikan anak itu setiap tahun setidaknya naik 10-15%. Wow, harus nge-beat ini. Kita harus nge-beat 10-15%-nya ini. Exactly. Gaji naik. Gaji kalau you perform bagus 5% nih naiknya. 10% lagi lu nyari dari mana? Investasi. Nah, tapi bedanya sebelum punya anak dan setelah punya anak, ya kalau sebelum punya anak ya investasi aja. Udah punya anak, ini strategiku untuk ngumpulin dana pendidikan anak. Gimana tuh? Ketika seseorang udah mulai investasi, biasanya muncul pertanyaan berikutnya nih. Portofolionya tuh harus dibagi kayak gimana sih? Karena seringkali orang tuh beli saham tapi masih nggak ngerti cara alokasi asetnya itu gimana. Yang aku lakukan sekarang untuk strategi investasi ngumpulin dana pendidikan buat anak itu, aku bekerja, dapat active income, aku beliin obligasi negara atau deposito ya. Di situ kan kita akan dapat passive income, akan dapat kuponnya, akan dapat bunganya. Nah, si bunga itu dan si kupon itu akan aku belikan ke saham-saham blue chip atau saham-saham yang aku punya conviction dia akan punya capital gain yang baik dalam waktu dekat. Oke. Gitu. Jadi kita masukin uang ke instrumen investasi yang resikonya tinggi, nggak pakai uang hasil keringat kita. Oh oke. Gitu. Tapi pakai dari yang bunga obligasinya itu tadi. Jadi pakai yang bunga obligasi tadi gitu, dengan harapan bahwa si yang bunga obligasi ini nanti bisa dapetin capital gain yang hopefully sama gitu besarannya sama si kupon ini, sama si bunga deposito ini. Dan biasanya sih kalau misalkan udah ngehit 5-10%, jual, puterin lagi uangnya, puterin lagi di situ. Jadi dana pendidikan anaknya bisa tercapai lebih cepat, lebih efisien, and that's where the trading really help. Technical analysis really help. Oke, berarti semuanya diputerin terus-terusan ya? Di compound lagi. Oke, nah kalau misalnya aku mau nanya, ini kan tadi berarti banyak tipe investasinya. Tadi kan ada di obligasi juga, terus diinvest lagi, terus ada yang banyak di tradingin juga along the way. Nah,
Kalau di kondisi market kayak sekarang nih, seperti yang kita tahu, marketnya juga bisa dibilang ya nggak enak banget lah ya. Dari awal tahun ini setelah kita dapet rally enak banget di 2025, tiba-tiba dihajar nih MSCI, Moody's, Fitch, S&P, terus banyak banget tuh udah ada Iya. 4. Udah gitu sekarang udah mau libur panjang juga, tambah ada perang lagi. Jadi kelihatannya market kayak per hari ini aja kita syuting tanggal 12 Maret ini tuh udah sepi banget ya transaksinya di pasar. Nah, kalau kayak gitu strategi dari Kak Ayu gimana? Apakah sering kayak cash dulu, udah gitu nanti masuk lagi atau gimana sih? Nah, again, beda-beda tiap orang. Tapi kan aku ada yang diinvestasiin, ada yang ditradingin ya. Iya. Kalau untuk yang diinvestasiin, I'm not going to even look at it. Kayak oke. udahlah gitu, Diamin aja merem ya. diamin aja merem. Tapi kalau untuk yang ditradingin, ya udah pada ke cut loss semua kan. And then that's it. Aku udah kayak seminggu ini nggak trading karena tidak trading juga adalah Strategi. strategi. Bener. Not trading. Dan again ya, kalau untuk aku sendiri, tujuan aku itu bukan uang. Tujuan aku adalah punya kehidupan yang kayak gue mau, tapi gue banyak maunya. Tapi untuk mencapai kehidupan itu gue kan butuh uang. Iya. Jadi gue nggak ngoyo ngejar uang gitu. Dan salah satu yang gue inginkan dari kehidupan gue adalah gue nggak mau tidur deg-degan, gue nggak mau worry, nggak mau anxiety. Kalau misalkan gue, iya sih trading di market sekarang ini kalau yang udah jago, udah terlatih, I could make money, but that will going to cost me my sanity. I don't want that. Menurut gue nggak worth it kalau gue sampai harus deg-degan terus harian, nggak worth it buat gue ya. So untuk sekarang marketnya masih dar-der-dor, I'm just going to step back and Nonton dulu aja ya. nonton dulu aja. Nontonin guyuran-guyurannya ini. Dan menyemangati teman-teman aku, semangat guys, semangat gitu. Oke, nah tapi kalau misalkan tadi aku mau nanya lagi, balik lagi sedikit nih. Kayu kan sama suami biasanya awal-awal tuh suka rapat dulu nih, meeting besar dulu kan untuk Iya. adjust portofolio tahun itu mau kayak gimana. Sering nggak sih kayak ada cekcok atau gimana, dan gimana caranya kayak bikin pandangannya tuh sama-sama align dan akhirnya tuh decide, oke kita invest di saham ini, kita masuk di koin ini, kita masuk di obligasinya ini gitu. Kita pernah lumayan berantem parah sih gara-gara waktu kayak tahun kemarin apa tahun kapan ya. Dia nggak begitu paham sama Bitcoin. Oke. Sementara gue di CA Bitcoin gitu. Terus kita kayak udahlah, ambil aja, tarik aja. Terus ya karena emosi gitu, udah gue tarik aja. Terus akhirnya nyesel gitu kan. Dan dari situ kita belajar bahwa kalau misalkan keputusan investasi memang harus diomongin bareng-bareng sama pasangan. Tapi satu sama lain juga harus punya skill investasi yang mirip-mirip nih. Karena kalau enggak terjadi cekcok, kalau kita loss berantem, Iya. miss opportunity berantem juga gitu. Jadi yang sekarang kita lakukan, kita komunikasi dengan lebih baik. Kayak akhir tahun kemarin gue bilang silver is interesting, you know. Terus dia bilang silver, apalagi dia kan emang orangnya sangat konservatif banget gitu ya. Apa nih gitu kan. Terus gue bilang kayak sebelum kita berargumen lu baca dulu. Nih gue udah siapin report-report dari The World Bank, IMF dan teman-temannya. Lu baca tentang silver, lu baca tentang komoditas. Abis itu baru kita berargumen ya. Karena nggak bisa nih, gue nggak bisa ngejelasin ke lu doang karena Iya. beda-beda tiap pasangan. Tapi kan dia emang orangnya yang harus masuk dulu nih logiknya. Terus kadang-kadang kalau istrinya yang bilang kan suka ngeyel ya. Itu jadi memang kita sebagai yang udah berumah tangga, kita harus nih membekali diri sama literasi keuangan, harus pintar buat berinvestasi juga. Tapi pasangan kita juga harus mirip-mirip nih Iya. skillnya. Gak bisa jomplang ya. Nggak bisa jomplang, bahan berantem gitu. Nggak apa-apa kok ada yang satu lebih jago ya, kayak gue juga. Of course lah gue yang lebih jago daripada suami gue, orang gue your online money mom ya. Tapi jangan jomplang-jomplang banget biar nggak berantem sih. I see. Berarti itu ya literasi keuangan pasangan juga kalau bisa sih harus mirip-mirip ya. Jangan sampai ya kalau bisa sih sama-sama grow bareng juga supaya ya itu tadi nggak jadi bahan berantem ya berarti. Karena ngomongin soal duit kan selalu sensitif ya. Exactly. Iya, dan kalau Kayu sendiri ngeliat gak sih di Indonesia, kira-kira dari teman-teman Kayu sendiri mungkin atau apa, kira-kira literasi keuangan mereka tuh gimana sih? Apakah udah bagus atau masih kurang banget nih? Sebenarnya
literasi keuangan di Indonesia itu menarik banget ya. Data OJK menyebutkan bahwa tingkat inklusi keuangan, which is inklusi keuangan itu orang-orang yang udah ada akses ke lembaga keuangan ya. Oke. Itu sekitar 80%. Tapi tingkat literasi keuangannya itu masih di angka 60%-an. Jadi ada 20% gap di situ dan itu gede kan. Tapi kalau kita lihat lagi literasi keuangan itu, kalau kita turunin, literasi keuangan tuh cabangnya banyak. Ada cabang saham, asuransi, budgeting, ada estate planning, ada perpajakan gitu. Literasi keuangan yang mana nih? Nah, kalau misalkan gue lihat satu-satu teman-teman yang memang kerjanya di persahaman, di sekuritas, yang sehari-hari megang saham, mereka sangat paham literasi keuangan saham. Tapi terkait manajemen hutang, mereka kurang paham. Terkait asuransi, kurang paham. Kalau aku ngobrol sama teman-teman yang orang pajak gitu kan, mereka jago banget pajak, mantap. Tapi kalau ditanyain reksadana itu apa, nggak ngerti gitu. And that's fine, karena literasi keuangan itu banyak banget dan susah. Teman-teman yang banyak muncul di sosial media, kayak aku dan teman-teman yang lainnya, kita tahu banyak karena itu kerjaan kita gitu loh. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan, kok gue nggak tahu saham nih, tapi dia orang misalkan asuransi. Tahu asuransi itu it's a very good thing gitu. Tapi memang ya harus nyicil di isi gelasnya gitu. Udah ngerti asuransi dan saham. Kalau udah ngerti saham, reksadana. Ada yang ngerti saham tapi nggak ngerti reksadana juga, banyak banget loh itu. Banyak. Iya, jadi kalau misalkan kan banyak ada aja yang ngundang untuk corporate training, misalkan. Terus suka bilang, oh ini corporate training kita di bank ya, contoh nih. Oke, berarti literasi keuangannya udah bagus. Oke, tapi kan kita lagi ngomongin misalkan manajemen hutang nih, tapi kan kita lagi ngomongin reksadana. Jangan-jangan ini kita mau ngajarin orang bank, tapi orang banknya bagian HR. Bisa jadi orang HR kan walaupun kerja di bank, tapi nggak ngerti gitu. Tapi nggak ngerti karena ya sehari-harinya mereka kerjanya bukan di situ gitu. Jadi salah satu yang aku sangat perhatikan sekali, kita jangan over confident sama ability orang seperti itu, karena ada orang yang jago di satu hal belum tentu jago di semua. Jadi untuk teman-teman juga, jadi jangan berkecil hati gitu loh kalau aku nggak ngerti apa-apa. Bener nggak ngerti apa-apa. Jangan-jangan ngerti saham tapi jago budgeting. Itu kan bagus. Itu. Dan mungkin yang aku bisa tambahin kayak kayak satu orang tuh nggak perlu jadi expert di semua hal itu kan. Betul. Cuma at least kayak kalau misalkan gelasnya bisa diisi terus, why not? Betul. Jadi ya tetap harus belajar terus ya. Salah satunya mungkin di akunnya Mama Beruang juga nih. Silakan di follow. Kalau Kayu sendiri gimana sih caranya pertama kali milih sahamnya tuh kayak oke gue masuk ke sini deh, apalagi buat yang investasi. Kan pasti banyak checklistnya tuh. Yes. Nah, again beda lagi ya kalau mau trading sama mau investasi. Kita invest dulu deh yang di holdnya bisa sampai 3 tahun nih. Iya. Kalau di investasi itu pertama aku lihat dari net profitnya dulu. Oke. Tuh kalau dia net profitnya terus-terusan naik per quarter. Jadi kalau misalkan karena ada beberapa perusahaan yang per tahunnya kelihatan naik, tapi per quarternya kok kurang per quarternya jeblok nih. Kenapa tiba-tiba dia setiap kali bulan pelaporan naik? Ada apa nih? Gitu. Jadi emang aku liatin per quarternya dulu, net profitnya dulu kayak gimana. Terus definitely valuasi ya, PBV sama PER-nya juga. Yang kalau dibandingin sama perusahaan lain di sektor atau industri tersebut, dia either masih murah atau mirip-mirip lah. Biasanya kayak gitu. Nah terus juga kalau misalkan setelah itu aku suka dividen sekali ya. Jadi bukan cuman dividen yield yang kulihat, tapi juga dividen strike-nya. Berapa tahun sih perusahaan ini ngasih dividen terus gitu. Jadi preferensiku adalah yang di atas 10 tahun. Oke, udah rutin ya? Iya, karena di atas 10 tahun ke belakang kita mengalami apa? Mengalami COVID, ngalamin ngalamin perang, ngalamin ganti presiden, ganti menteri, ganti peraturan segala macam. Kalau selama 10 tahun ke belakang dia masih rutin ngasih dividen dengan apapun yang terjadi, more likely di masa depan dia juga akan ngasih dividen. Seperti itu. I like dividen karena itu
bisa kita puterin lagi Iya benar. jadi uang trading, Iya. menghasilkan pokok investasi yang lebih gede lagi. Kayak gitu. Itu dividen strike menurutku penting banget juga sih, dan potensi kedepannya kayak gimana kita harus ngerti banget. Kita harus ngerti banget proyeksi sektor dan industrinya seperti apa dan peran perusahaan itu kayak gimana kedepannya juga sih. Oke, nah tapi kan tadi katanya Kayu kan lihat dari net profitnya ya, dari kuartal per kuartal. Nah, apakah pas lagi tiba-tiba di Q4 gitu, let's say, tiba-tiba dia ada anjlok sedikit nih, apakah itu jadi kayak titik cut loss-nya, atau bakal langsung, atau di TP langsung saat itu, padahal kayak plan-nya sebenarnya buat 3 tahun hold-nya, atau gimana strateginya? Oh biasanya kalau misalkan kita pas awal-awal nih, misalkan kita ketemu satu emiten yang kita belum pernah investasi, kita liatin ya kan. Kayaknya sih jarang ada yang perusahaan yang tiap quarter itu naik, ada aja sih turunnya. Cuman turunnya seberapa dalam nih? Dan kita harus cari tahu ini kenapa dia turun, apakah operational expense-nya lagi tinggi, kenapa bisa tinggi, kayak gitu. Kalau misalkan alasannya make sense, kita masih bisa terusin ke filter selanjutnya kalau di kita untuk cari saham. Nah, tapi kalau misalkan untuk kita udah punya nih si emiten ini, tiba-tiba dia jeblok tahun ini, kenapa dulu? Iya. So, kita harus cari tahu apakah tiba-tiba industrinya jadi kurang bagus atau ada peraturan pemerintah yang jadi membuat bisnis ini tuh nggak lagi oke di Indonesia. Itu bisa jadi banget kalau misalkan baru kuartal ini atau baru tahun ini si perusahaan tersebut jelek banget tuh net profitnya karena alasan yang untuk jangka panjang bikin mereka nggak survive bisnisnya, ya definitely kita akan consider untuk cut loss di saat yang tepat. Oke, berarti tetap harus di zoom out dikit dulu gitu ya, jangan langsung gegabah lihat ya net profitnya turun langsung di cut loss ya, tapi di zoom out lagi, cari tahu lagi why-nya itu kenapa. Yeah. Nah, kalau untuk yang trading itu gimana sih caranya, checklistnya? Kalau yang trading sebenarnya standar-standar aja sih ya. Gue ngeliat kalau misalkan Bollinger Band-nya udah ngehit, terus MACD-nya juga ngehit pada saat yang sama atau berdekatan, plus banyak akumulasi dari smart money, itu lolos nih tes pertama. Oke. Terus habis itu ngeliat broker summary-nya, terus habis itu ngeliat deh untuk fundamentalnya. Tapi fundamentalnya nggak sedalam kalau untuk fundamental jangka panjang. Iya, invest ya. Boleh kasih tahu nggak sih fundamental yang dilihat tuh apa sih? Aku baru pertama kali soalnya kayak orang kalau trading tuh biasanya bodo amat gitu sama fundamentalnya. Jadi apa sih sebenarnya yang dilihat dari fundamentalnya ini untuk trading? Sama kayak net profit gitu loh. Oh, oke. Iya, sama kayak net profit. Ini dia lagi rugi nggak? Oh, oke. Kalau ruginya udah 3 tahun ke belakang terus tiba-tiba dia naik, kenapa nih? Baru menarik ya. Baru menarik juga. Karena banyak juga yang saham-saham aku nemu nih dari secara teknikal bagus, tapi ini dia nggak cuan, ngasih dividennya tipis. Nggak ngasih dividen, tapi udah nggak profit nih udah dari beberapa tahun. Ngeri juga. Iya kan, kalau saham-saham siklikal memang di waktu yang dia bukan tahunnya cerah, dia tetap ngasih dividen kan. Tapi kan nggak sepanjang itu dia profitnya minus gitu loh. Iya. So ya banyak yang harus dipentingin juga. Itu dari segi perusahaannya aja sih, sama DBR-nya. DBR debt burn ratio dong, perhutanan DR, debt to equity ratio-nya, karena takutnya perusahaannya berhutang gitu, quick ratio-nya kayak gimana. Seperti itu sih. Itu just my safe way untuk menjaga my sanity juga gitu, non-fictionnya. Oke, tapi again tadi style invest ataupun trading ini cocok-cocokan ya sama setiap orang. Jadi mungkin Kak Ayu cocoknya ini, tapi ada teman-teman semua yang lebih agresif atau lebih konservatif, ya nggak apa-apa. Yang penting cuan ya tadi kan. Kalau sektor tahun ini menurut Kak Ayu apa sih yang menarik? Definitely karena kita lagi perang-perang ya, perminyakan juga gitu. Diikuti dengan logam-logam seperti itu juga. Gue tuh abis bikin itu tahu, kemarin aku abis bikin webinar market outlook terus lupa isinya kayak gimana. Kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri banyak riset-riset dari berbagai lembaga yang bilang bahwa agriculture is a good business here. Ya,
Dan kalau misalkan kita lihat di Amerika sendiri, US itu masih akan still dominating untuk tahun ini, dan mereka tuh dominatingnya masih driven by technology and AI. Jadi perusahaan teknologi, terutama semiconductor dan logam-logam yang menunjang si semiconductor itu sepertinya masih akan terus rally nih. Iya, benar. Semiconductor itu kan AI itu butuh listrik banyak. Listrik itu dihantarkan pakai apa? Pakai semikonduktor. Semikonduktor itu butuh apa? Butuh perak, koper. Koper apaan sih? Tembaga. Tembaga gitu-gitu. Nikel. Ya, nikel. Ya, sebenarnya itu aku juga ada sempet research soal itu juga, dan emang ternyata Indonesia walaupun kita nggak punya perusahaan tech yang berkaitan sama AI, tapi kita komoditasnya dipakai semua nih sama AI. Exactly. Jadi ya itu salah satu opportunity juga ya, karena pasti AI ini masih panjang banget perjalanannya. Tapi aku mau tanya juga satu lagi nih. Tadi kan Kayu mention soal perang ya. Do you think perang ini bakal bertahan lama, atau kita udah kayak, maksudnya kayak kita juga nggak berharap perang ini berlangsung lama ya pastinya, tapi kan harga-harga komoditas naiknya gila-gilaan, kemarin ini sampai emas tembus $100, itu kan karena perang. Apakah ini bakal masih rally dan juga kita masih bisa hold secara jangka panjang, atau untuk di tradingin aja? Oke, jadi kalau misalkan nanya ke aku apakah perang ini masih panjang, I have no idea. Karena itu gimana? Up to Trump. Iya, bukan gimana kita ya, gimana para pemimpin dunia. Tapi kemarin juga banyak yang nanya kan, pas awal tahun aku juga bagiin market outlook, prediksi dari riset-riset yang aku baca semua, aku share juga sama teman-teman di sama audiensku juga. Mereka nanya, tuh, ini kan ada perang nih, ini market outlook-nya ini masih berlaku nggak gitu? Karena dari riset-riset yang timku baca dan kumpulin, itu tuh memang riset untuk prediksi market dan ekonomi 2026. Tapi itu dikeluarkan pada saat Desember. Telat-telat tuh dikeluarin pas awal Januari. Si perang Iran kan di Februari kan. Nah itu masih masuk nggak market outlook-nya apa bebas nih? Nah gue juga menanyakan pertanyaan yang sama kan. So I'm looking for the answer somewhere else too. IMF mengeluarkan statement juga bahwa mereka juga nggak tahu gitu. Ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan market outlook kemarin tuh masih berlangsung, masih bisa prediksinya sama apa enggak gitu. Tapi walaupun IMF bilang kita juga masih belum bisa menentukan, masih bisa memprediksikan, tapi ada dua hal yang mereka bilang. Yang pertama adalah tergantung ini berapa lama, dan yang kedua adalah dampaknya sebesar apa. Tuh berarti kalau perang ini nggak begitu lama, kayak misalkan besok deh, udahan nih gitu. Kayaknya ya market volatilitas bentar aja the rest of the year. Kalau nggak ada sesuatu gebrakan lagi, should be following what market prediction yang mereka bikin di akhir tahun kemarin. Tuh, tapi ya kalau lebih lama tentu saja akan banyak penyesuaian ya. Tuh, dan dampaknya walaupun bentar tapi kayak parah banget kan, tentu saja akan berdampak. Iya, benar. Ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman ajaib semua yang lagi nonton? Oke. Untuk teman-teman ajaib yang lagi nonton, sekarang kan market lagi atas, bawah, kiri, kanan, serong kiri, serong kanan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat di sosial media, banyak yang take profit di saat perang, banyak yang masih trading gitu. And we don't feel like doing the same thing, that's fine too. Nggak apa-apa kok. Ingat, tidak trading adalah strategi trading juga. Ya, jadi whatever it works untuk kesehatan mental kita dan kesehatan dompet kita juga tentunya. Bener. Oke, gak kerasa udah ngobrol lumayan panjang nih. Kita udah bahas ngalor ngidul kemana-mana. Dari sosial media, dari cara cewek sama cowok beda kayak gimana, strategi investasi mami-mami kayak gimana, sampai bahas ke perang segala macam juga. So thank you so much. I think hari ini benar-benar very insightful dan dapat banyak angle yang menarik juga, karena jarang banget kedatangan tamu cewek ya sebenarnya. Jadi teman-teman semua juga jangan lupa follow. Boleh promosi dong IG-nya? Boleh follow aku di all social media @mamaber_uang. Oke, thank you so much udah sharing-sharing hari ini, and Bye. Ajaib semua bisa.